Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan, umur panjang, kesehatan, dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tentu ini harus kita gunakan dalam rangka untuk menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Salawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat, dan kita semua. Baru-baru ini kita barusan melaksanakan perayaan Idul Adha, perayaan satu peristiwa besar yang bisa juga disebut dengan Idul Kurban. Dan pada momentum Idul Kurban juga itu di situ ada pelaksanaan ibadah haji, dan Idul Adha juga bisa disebut dengan Idul Hajj. Pada hakikatnya orang yang merayakan satu perayaan hari raya itu karena diawali dengan melaksanakan berbagai macam ketaatan, amal ibadah, yang kemudian setelah selesai kita merayakan keberhasilan. Setelah kita melaksanakan beberapa ritual, beberapa amalan-amalan itu, maka kemudian diakhiri dengan merayakan satu hari raya. Sebagaimana yang kita ketahui, setelah kita melaksanakan puasa selama bulan Ramadan, kemudian setelah tuntas selesai, kemudian diakhiri dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan Idul Adha, ketika kita telah melaksanakan amalan puasa dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah, kemudian kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain, kita perbanyak ibadah-ibadah yang lain, kemudian kita melaksanakan puasa Tarwiyah, puasa Arafah, dan kemudian kita melaksanakan perayaan Idul Adha, yang dalam perayaan itu kita berbagi kegembiraan dengan orang lain dengan melaksanakan penyembelihan kurban, hewan kurban. Dan pada hari raya Idul Adha ini juga jamaah haji kita sudah melaksanakan wukuf di Arafah, yang kebetulan untuk tahun ini pemerintah Republik Indonesia menangguhkan pemberangkatan ibadah haji. Padahal kalau tahun 2019 itu tidak kurang dari 231.000 jamaah haji Indonesia yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Satu prestasi terbesar, satu negara terbesar yang mengirimkan jamaah hajinya ke Arab Saudi. Dan tidak kurang dari 1.200.000 dalam satu tahunnya orang-orang Indonesia melaksanakan umroh di Baitul Haram. Oleh karena itu, dalam momentum pelaksanaan haji ini, marilah kita sama-sama merenung apa sebenarnya makna yang terkandung di dalam amal ibadah haji itu. Sehingga amalan haji itu bagi orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin kita mengetahui makna di balik apa yang sudah kita laksanakan itu. Hadirin yang budiman, ketika orang melaksanakan ibadah haji, berangkat dari Bandara Halim Perdana Kusuma, kemudian sampai di Jeddah, di Madinatul Hujjaj. Di sana kemudian mandi, sholat sunnah, dan kemudian memakai baju ihram. Selanjutnya kemudian mengucapkan talbiyah, berangkat untuk menuju Masjidil Haram. Yang pertama dilihat di Masjidil Haram itu adalah Ka'bah. Jemaah haji ketika pertama masuk ke Masjidil Haram, yang pertama dia lihat itu adalah Ka'bah. Dan kemudian ketika dia keluar,
Dia keluar, dia akan melihat di situ ada sumur Zam-Zam, ada Zam-Zam. Bahkan ketika jamaah haji melaksanakan sa'i dari Safa ke Marwah, di sepanjang jalan itu banyak di situ gelas-gelas yang sudah disediakan, gelas air Zam-Zam. Siapapun yang ketika sa'i kemudian dia merasa haus, boleh untuk minum air Zam-Zam. Di sini ada air Zam-Zam dan ada Ka'bah. Ada dua simbol, air Zam-Zam dan Ka'bah. Kita melihat, merenungi dulu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menempatkan istri dan anaknya yang diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai anak yang bernama Ismail, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Hajar dengan Ismail ini dibawa ke satu tempat yang jauh, yaitu dari Palestina menuju ke Makkatul Mukarramah. Kemudian sesampai di Mekah, di satu lembah, yang lembah itu tidak ada tanaman, tidak ada air, tidak ada tetangga, dan tidak ada makhluk lain. Kemudian Allah memerintahkan supaya Hajar dan Ismail ditempatkan di situ. Maka kemudian Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana, wahai Tuhan kami, inni askantu, bahwa aku telah menempatkan min dzurriyyati, dari turunanku, biwadin, di satu lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak ada tanaman-tanaman, tidak ada air, tidak ada tanaman-tanaman, inda baitikal muharram, di sisi Baitul Muharram, satu Baitullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat, kalau dari sisi hak asasi manusia, mungkin orang berkata bahwa suami yang paling tega itu adalah Nabi Ibrahim. Karena bagaimana Nabi Ibrahim menempatkan anak dan istrinya di satu tempat yang tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada tumbuhan, dan semua gersang panasnya luar biasa. Dan ini bisa lambat laun sama dengan membunuh secara pelan-pelan. Maka ketika semua sudah selesai, kemah sudah dibangun, kemudian makanan yang untuk bekalnya sudah ditaruh di situ, Nabi Ibrahim pun pulang. Ketika pulang, Hajar berkata, wahai suamiku, apakah engkau ini mau menaruh saya di sini? Kenapa saya harus ditaruh di tempat yang seperti ini? Apa alasanmu yang membuat menempatkan aku di tempat yang seperti ini? Tapi kemudian Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab apa-apa karena memang tidak ada alasan. Alasannya susah. Kalau secara logika ini ya sangat kejam, sangat tidak masuk akal. Tapi karena Nabi Ibrahim ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya, Nabi Ibrahim jalan saja pulang. Kemudian Hajar bertanya lagi dengan mengubah pertanyaannya. Hajar berkata kepada Ibrahim, wahai suamiku, apakah ini adalah perintah Allah? Apakah engkau menempatkan aku di sini ini sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi Ibrahim menyatakan, iya, aku diperintahkan untuk menempatkan kamu beserta Ismail di sini. Oh, kalau begitu, kata Hajar, Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Maka seiring waktu berjalan, persediaan pun juga semakin menipis dan air pun habis. Maka akhirnya Hajar berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber air, kesana kemari bolak-balik antara Safa dengan Marwah sampai 7 kali, bolak-balik 7 kali, yang kemudian diabadikan sebagai ritual haji dengan sa'i. Dan kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran, balasan atas upaya, atas usaha yang maksimal yang dilakukan oleh Hajar dengan keluarnya sumberan air yaitu Zam-Zam.
dari air ini maka kemudian banyak orang yang datang. Banyak orang yang meminta izin kepada Hajar untuk bisa membuat rumah di situ. Banyak tamu-tamu yang datang yang menginap di situ. Dari situ kemudian terjadi komunitas, ada masyarakat. Dan dari air itulah ada masyarakat dan bisa mempersatukan umat. Maka itu air itu di dalam Al-Quran disebutkan waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air itu semuanya hidup. Minal ma'i kulla syai'in hayy waja'alna, dan kami jadikan minal ma'i dari air kulla syai'in segala sesuatu hidup. Nah ini perlambang bahwa air di sini adalah sumber kehidupan. Jadi Hajar berusaha semaksimal mungkin untuk mencari sumber kehidupan. Kita hidup juga itu harus berikhtiar semaksimal mungkin untuk mencari sumber kehidupan. Sumber kehidupan itu harus kita cari, harus kita upayakan, harus kita usahakan semaksimal mungkin. Jadi ini pelajaran haji ini adalah kita harus bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan sumber kehidupan. Setelah kita mendapatkan sumber kehidupan, karena sebelum adanya Ka'bah itu ada Zam-Zam terlebih dahulu. Setelah ada komunitas masyarakat, baru kemudian Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Nah, kemudian setelah ada sumber kehidupan, maka Allah memerintahkan untuk membangun Ka'bah. Ka'bah ini adalah simbol dari arah kehidupan. Jadi ketika seseorang sudah mempunyai sumber kehidupan, sudah punya mata pencaharian, sudah punya kesejahteraan, maka dia harus ada arah kehidupan. Tanpa ada arah kehidupan, maka dia akan sembarangan di dalam menjalani kehidupan ini. Jadi antara sumber kehidupan dan arah kehidupan ini tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Itu makna haji yang pertama, yaitu menyatukan antara sumber kehidupan dan arah kehidupan. Kemudian makna haji yang kedua adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwa ketika seseorang mau melaksanakan ibadah haji, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia harus membuat KTP internasional. Meskipun dia berada di satu tempat, di satu pelosok yang tidak mengerti bahasa nasionalnya, dia hanya bisa bahasa daerahnya. Tetapi ketika dia pergi haji, maka dia harus membuat KTP internasional. Apa ini artinya? Artinya bahwa Islam mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah satu komunitas manusia. Bukan hanya saja misalkan saya sebagai warga penduduk Sukabumi, yang Sukabumi itu Jawa Barat, yang Jawa Barat itu adalah Indonesia, tetapi kita harus menyadari bahwa saya adalah warga dunia. Dan Islam memerintahkan bahwa dalam satu kali dalam hidup ini kita harus ketemu dengan komunitas internasional, saudara-saudara kita. Bahwa nun jauh di negara yang jauh di sana ada saudara kita yang sama dengan kita. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul, bertemu, berkomunikasi dengan mereka, yaitu di dalam ibadah haji. Ini ajaran globalisasi, ini ajaran yang luar biasa, ajaran yang fundamental. Karena dalam Al-Quran juga banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Maka berjalanlah kalian di muka bumi ini. Kita diperintahkan untuk berjalan di penjuru bumi ini, bukan hanya sebatas di Sukabumi atau di Jawa Barat atau Indonesia, tapi kita diperintahkan untuk berjalan ke seluruh penjuru bumi. Ketika perang Uhud berakhir dengan kekalahan kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala
tidak menegur, kemudian menjelek-jelekan, tidak. Tetapi kemudian di situ Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan ayatnya, qad khalat minkum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad khalat min qablikum, telah berlalu sunan, sunnah-sunnah, telah berlalu hukum alam, sunnatullah. Kalah menang itu adalah sunnatullah. Tetapi yang harus kita sadari bahwa supaya kita menang itu ada syaratnya dan kalah itu ada sebabnya. Maka fasiru fil ardi, berjalanlah kamu ke muka bumi ini. Kenapa dia menang? Kenapa dia kalah? Kenapa dia hancur? Kenapa dia tidak hancur? Dan seterusnya. Sehingga kita ini akan senantiasa menjadi orang-orang yang punya wawasan luas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu ajarannya universal, berlaku untuk di semua tempat dan di semua zaman. Kita pun juga harus punya wawasan global. Kita sebagai umat Islam harus mempunyai wawasan global dan berpengetahuan global. Itu makna haji yang kedua. Ketika tanggal 9 Arafah, semua jamaah haji dari negara manapun, dalam kondisi apapun, dia harus berada di Arafah. Meskipun dalam kondisi sakit parah, meskipun dalam kondisi koma, dia harus dibawa ke Arafah dalam rangka untuk wukuf di Arafah. Karena al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Maka oleh karena itu siapapun yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah, maka dia tidak sah hajinya. Dalam pelaksanaan wukuf di Arafah itu, kita bisa melihat di sana tidak ada warna pakaian yang ada di Arafah kecuali warna putih. Warna putih. Padahal kalau baju ihramnya yang putih itu dibuka, di situ ada warna kulit hitam, ada kuning langsat, ada putih dan seterusnya. Artinya apa? Ini adalah Islam telah menuntaskan perbedaan-perbedaan warna, perbedaan-perbedaan suku, perbedaan-perbedaan ras. Karena ini yang nanti akan terjadi bahaya laten di kemudian hari. Maka sedari awal Islam telah menyelesaikan ini. Dalam satu khutbatul wada, Rasulullah bersabda, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala li abyada ala aswada illa bittaqwa. La fadla, tidak ada keunggulan, tidak ada keutamaan, tidak ada kelebihan li arabiyyin, bagi orang Arab, ala ajamiyyin, atas orang yang non Arab, wala li abyada, dan tidak ada keunggulan, keistimewaan, kelebihan yang dimiliki oleh kulit putih ala aswada, terhadap kulit hitam, illa bittaqwa. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam dan Nabi Adam berasal dari tanah. Ini adalah asas yang fundamental juga ini, persamaan ini. Kita bisa melihat bagaimana di negara modern yang paling demokrat, paling demokrasi, dan senantiasa menjunjung tinggi HAM katanya, baru-baru saja terjadi kerusuhan rasial antara kulit hitam dengan kulit putih, di mana kulit putih membunuh dengan kejam kulit hitam, yaitu barusan di Amerika Serikat di musim pandemi ini terjadi kerusuhan rasial. Dan ini adalah satu bahaya laten yang setiap saat akan meledak. Tidak akan ada di dalam Islam itu kerusuhan yang diawali dari perbedaan kulit. Karena memang Islam sudah menyelesaikan dari awal. Itu adalah yang ketiga. Dan yang keempat, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa haji itu terkumpul di situ ada ibadah ruhiyah, ada ibadah qauliyah, ada ibadah jasadiyah,
dan ada ibadah maliyah. Apa artinya? Bahwa kita secara ruhiyah harus bersih, kemudian secara fisik harus kuat, tapi juga di sisi lain kita juga harus berdaya secara ekonomi. Ini mengajarkan bahwa sebagai umat Islam itu harus menjadi umat yang sejahtera, menjadi umat yang kaya, menjadi umat yang berdaya secara ekonomi. Kalau kita tidak berdaya secara ekonomi, tentu kita akan dilecehkan oleh bangsa-bangsa lain karena kemiskinan yang mendera kita. Dan tentu kalau kita tidak berdaya secara ekonomi, kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu, kaya itu adalah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita harus melaksanakan ibadah haji. Dan ibadah haji itu harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit. Jadi di samping Islam memerintahkan kita untuk kuat secara fisik, tapi juga berdaya secara ekonomi. Itulah diantara makna-makna haji yang 4, yang kita ulang lagi, bahwa yang pertama adalah menyatukan antara sumber kehidupan dengan arah kehidupan. Kemudian yang kedua itu persamaan, tidak ada warna kulit, tidak ada ras, suku, bangsa dan sebagainya. Semua dalam Islam itu sama. Yang membedakan satu dengan yang lain, kemuliaan itu hanya terletak pada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga itu adalah ajar globalisasi, bahwa kita harus berwawasan global, kita harus punya mindset global, bukan hanya menjadi pemain-pemain lokal, bukan hanya punya pengetahuan-pengetahuan yang lokal, tapi mindset kita harus mindset global. Kemudian yang keempat adalah Islam mengajarkan kepada kita untuk supaya kita kuat secara fisik dan berdaya secara ekonomi. Islam memerintahkan kita untuk menjadi orang-orang yang sejahtera di dunia, tapi juga nanti kita akan mendapatkan sorga di akhirat nanti. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.